Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an tu'allimana ilman nafi'an wa ayyarzuqana rizqan halalan thayyiban wa ayyataqabbalana min jami'il a'malina amin ya rabbal alamin. Wa hadirin jamaah muslimin hingga Allah muliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah memasuki hari ke-19 ya. Berarti kurang lebih kita menjalani puasa 11 hari lagi. 11 hari lagi, tarawih kita jalani 10 hari lagi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan dengan niat kita dan dengan kesungguhan kita di dalam beramal soleh di dalamnya. Maka kesempatan hidup itu hanya sekali. Berbuatlah sesuka Anda, karena kita akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan berbuat baiklah, karena perbuatan baik itu akan menghapuskan masa lalu silam kita. Pada kesempatan pengajian kita kali ini, kita akan berbicara terkait bulan Ramadan. Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, kata Allah, alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah taqma'innul qulub. Kelihatan nih di dalam surat Ar-Ra'd itu artinya, dan orang-orang yang beriman yang hati mereka tenang dengan mengingat Allah, maka ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati seorang hamba itu akan tenang. Hadirin jika Allah muliakan Allah, zikir atau mengingat Allah bagi hati itu sebuah kelaziman dan ibarat ikan bagi air. Nek panjenengan ningali ikan yang ada di pasar, kenapa ikan pada mati di pasar? Karena sudah tercabut dari sumber kehidupannya air. Hati tanpa diberikan asupan nutrisi zikir, maka hati ini akan menjadi mati. Sehingga diberikan tafsir oleh para ulama, tidak ada walaysa fihi aladulil qulub, tidak ada sesuatu yang membuat hati ini tenang, membuat hati ini wa'ahla dan manis siwa dzikrillah, selain dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang mengalami kegelisahan yang sering muncul, itu disebabkan karena terlalu fokusnya terhadap dunia. Kita hidup hanya 60, 70, 80 tahun. Ketika kehidupan kita yang singkat kita habiskan untuk dunia, tidak kita persiapkan menuju tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga, maka alangkah meruginya. Terkadang seseorang merasa dirinya sehat terus, tidak tahu suatu ketika kondisi kejadian sama kelihatan sehat karena perginya ke tempat prasmanan, tempat pernikahan. Rupanya ketika sudah sampai di tempat pernikahan, peteng kabeh, gelap semua kelihatannya. Kemudian pingsan jatuh pun tangannya nahani, akhirnya retak. Akhirnya sekarang dirawat, tidak tahu semua. Oleh karena itu, siapa yang hatinya dekat kepada Allah, maka hidupnya akan tenang. Sebaliknya, semakin jauh dari mengingat Allah, semakin gelisah hidupnya. Itu sebuah sunatullah yang harus kita jalani. Fadhailur Ramadan, tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbih fi ghairihi.
panjenengan bertasbih di bulan Ramadan itu lebih utama min alfi tasbihatin fi ghairi Ramadan, lebih utama daripada 1000 tasbih selain bulan Ramadan. Begitu pula sholawat panjenengan kepada Nabi. Terkadang yang membuat kita lalai, yang membuat kita ini susah untuk meneladani Nabi alaihi salatu wasallam karena kita jarang bersolawat. Solawat itu mudah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah solawat. Solawat seperti panjenengan dalam sholat. Solawat kita Allahumma sholli ala Muhammad atau tasbih kita di bulan Ramadan sekarang ini lebih utama daripada 1000 tasbih selain bulan Ramadan. Di dalam tasbih, di dalam sholawat itu berisi nasihat, berisi perintah untuk kita meneladani Nabi kita alaihi salatu wasallam. Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaum. Puasanya seorang hamba di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 1000 hari selain bulan Ramadan. Sehingga seorang hamba dia tidak berpuasa di bulan Ramadan itu sangat rugi sekali. Itu tidak bisa digantikan selain pada bulan Ramadan. Nah, mengapa manusia ini berat? Panjenengan saksikan di Jalan Kurinci itu wonten angkringan, itu dengan lezatnya. Saya lewat situ sambil makan minum. Padahal bulan Ramadan belum waktunya ada. Kita katakan dia orang yang kurang waras dan terima. Kenapa? Karena dia senang duit. Kita katakan dia buta agama, bisa jadi karena orang yang buta agama menerima perintah misalnya untuk menjauhi makanan haram, menerima perintah dari Allah sholat 5 waktu, jangankan puasa, sholat 5 waktu aja berat, beratnya. Nah, perintah puasa ini setelah terjadinya hijrah ke Madinah, berarti selama 13 tahun Nabi menerpa akidah para sahabatnya agar siap menerima wahyu ini, sehingga mereka mudah sekali mengamalkan syariat puasa. Orang yang keimanannya rapuh, keimanannya tidak kokoh, maka dia berat untuk puasa di bulan Ramadan. Padahal puasa itu boten membahayakan. Menungso menahan lapar selama 13 jam itu tidak membahayakan bagi kesehatannya. Justru saya membahayakan jari puasa putih, dari umbine baru putih, sebalik putih, tempe putih, aku kira-kira dibungkus dengan kain kapan putih, yang membahayakan puasa putih jari. Sama yang kami muliakan Allah SWT. Kalau Ramadan tak kunjung membuat kita menjadi lebih baik, maka tiada lagi bulan yang memperbaiki kita. Karena inilah bulan yang terbaik yang Allah persiapkan untuk orang yang beriman. Sama yang kami muliakan Allah SWT. Maka setiap ibadah itu butuh keterjagaan hati. Setiap ibadah itu butuh hati yang bersih. Segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakat tubuh itu dengan puasa. Nek manungso boten puasa, boten nate poso, niku bisa dikatakan orang yang dolim, karena dia nggak mau menzakati tubuhnya. Ketika kita berpuasa niku metabolisme tubuh niki seimbang. Selama 11 bulan panjenengan maem nunjuk sakornoni, justru dengan adanya bulan Ramadan ini diistirahatkan agar racun-racun yang ada dalam tubuh ini, micin-micin berbagai macam racun yang ada itu terminimalisir, diseimbangkan. Sehingga Nabi katakan zakat tubuh dengan puasa itu benar. Sama yang kalau melihat Allah SWT, yang tidak ada jaminan bagi kita ini terkait dengan akhirat kita. Allah telah menjamin dan telah menjamin semua rezeki kita. Jangan kita khawatir.
tapi Allah belum menjamin akhirat kita, maka beribadahlah tanpa henti. Kata Al-Quran dalam surat Al-Hajj, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Keyakinan itu artinya sampai datangnya kematian. Sehingga ibadah itu tidak ada kata berhenti. Karena ibadah itu sebuah puncak tujuan diciptakannya manusia. Ibadah itu sebuah puncak tujuan diciptakannya manusia. Orang yang tercerdas itu dia lebih fokus dengan tujuan penciptaannya, bukan dia fokus dengan sesuatu yang sudah dijamin. Rezeki sudah dijamin, apa boleh? Tinggal kitanya manusianya yang ingin menyebut atau tidak. Semua ibadah dalam agama fungsinya adalah menundukkan hawa nafsu. Termasuk puasa, fungsinya menundukkan hawa nafsu dan meninggikan si pemilik hati agar tidak sama dengan binatang. Itulah mengapa untuk meraih kenikmatan ibadah tersebut dimulai dengan mengurangi nutrisi badan. Kewan pun, ular itu kan wonten poso nek pingin lidahnya landep, bisa landep niku puasa. Menungso pun seperti itu. Ketika hatinya ingin betul-betul tajam, maka batinnya kuat, itu harus melalui berbagai macam amalan-amalan hati. Di antaranya puasanya kan mengekang hawa nafsunya. Nanti kita, ini sudah masuk dalil-dalilnya. Allah berfirman dalam surat Yusuf, wa ma ubaddi'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Nabi Yusuf berkata, aku tidak menganggap jiwaku ini suci. Nabi Yusuf lepas dari godaan Zulaikha, dia sudah berhasil. Nabi Yusuf sabar dengan godaan gangguan saudara-saudaranya. Wa ma'ubaliku nafsi, saya tidak menganggap jiwaku ini bersih. Inna nafsa ammaratu bisu. Kita ini manusia biasa. Sesungguhnya hawa nafsu ini selalu mengajak, selalu condong memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara agar hawa nafsu ini dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, caranya tidak lain dan tidak bukan dengan kita menerpa diri kita untuk khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Mustahil, para hadirin kita memuliakan Allah, kita menginginkan hati yang bersih. Mustahil kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita tanpa bimbingan oleh syariat. Nabi saja khairun nas, sebaik-baik manusia, Nabi saja sudah dijamin masuk surga, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas, berlindung dari sholat yang tidak khusyuk. Apalagi kita, lebih utama lagi kita jamaah. Allah berfirman dalam surat An-Nasihah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang dia takut akan kebesaran Allah, dia menahan hawa nafsunya dari berbuat kemaksiatan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Di dalam tafsir, ketika kita baca tafsir terkait surat An-Nasihah, indah sekali. Orang yang menahan hawa nafsunya agar ia tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, itu harus didasari oleh keimanan. Di sini disebutkan bayanan hak subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, adapun orang-orang yang menahan hawa nafsunya, dia
tidak mendahulukan keinginan dunianya, maka disebutkan di sini fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah surga. Tempat tinggalnya adalah surga. Karena kenapa? Karena dia lebih yukhalifu manhajul haq. Dia lebih memilih untuk menentang hawa nafsunya yang memerintahkan kepada keburukan, sehingga ditempatkanlah ia dalam surga. Dan asal pulau Panjenengan itu adalah surga. Tempat kita, asal muasal manusia diciptakan itu di surga. Kita tidak diciptakan untuk disiksa. Asal kita ini ditempatkan di surga. Karena Nabi Adam alaihissalam, bapaknya kita, sudah Allah warning, Allah kasih peringatan agar tidak mendekati pohon ini. Tapi Nabi Adam sudah menjadi takdir Allah, menyelisihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Akhirnya Allah turunkan ke dunia. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa." Janganlah engkau ikuti orang-orang yang aghfalna, yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furqa, dan urusannya berpecah belah. Orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang lalai, hatinya lalai, kemudian orang yang hatinya lalai itu pasti diikuti dengan mengikuti hawa nafsu. Karena orang yang jauh dari mengingat Allah, asyaitonu ala qulubi ibni Adam jatim. Setan itu terhadap hati manusia itu bertengger, artinya siap menggodanya. Fa in dzakarallah, ketika ia mengingat Allah, nazaa, pergi dia. Akan tapi ketika ia lalai, wa in hufila falaswasa, lalai, akhirnya dia dibisiki waswas syaitan. Dan zikir itu ada korelasinya dengan metabolisme tubuh. Panjenengan ningali wonten kisah seorang ibu-ibu yang dia sesat, dirawat di ICU. Kemudian suaminya berdoa kepada Allah, karena ini penyakitnya aneh, dideteksi dari segi kesehatan ini tidak mengapa. Suaminya berzikir dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus zikir ini diulang-ulang di waktu duha, sambil sholat duha. Ada melalui wahyu dari tentunya dari Allah. Allah memberikan kebaikan. Karena ini bukan nabi, artinya diberikan wasilah. Di situ diceritakannya itu melalui HP-nya. Ada jin muslim memberikan kabar, jangan sampai dioperasi, kalau dioperasi akan fatal. Akhirnya bagaimana? Diruqyahlah, datangi ke Ustadz Fulan, karena dia bisa menyembuhkan melalui perantaranya. Bagaimana dengan sesaknya? Semprotkan setiap 5 menit dengan air zam-zam. Sehingga sama yang aku muliakan Allah, zikir bagi tubuh kita ini penting sekali. Terkadang kita jauh dari zikir, mungkin karena makanan kita ada yang terselip dengan yang syubhat atau yang haram. Itulah yang menjauhkan kita dari keistiqomahan berzikir. Allah berfirman terakhir terkait bab ini, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah mengajak kita berpikir, jemaah. Afara'aita, apakah engkau tidak memperhatikan apa yang perlu diperhatikan? Man ittakhadha ilahahu hawa,
orang yang menjadikan hawa nafsunya ini sebagai ilah. Fa'adallahu Allahu ala ilmin. Kita lihat tafsirnya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah ini di dalam surat Al-Jathiyah. Di sini disebutkan ay ittakhadha ilahahu hawa ala hawa. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir bagaimana pendapat kita. Seseorang yang menjadikan hawa nafsunya ini sebagai Tuhan. Wa adallahu ala ilmin. Ala ilmin qad 'allamahu minhu. Atas ilmu yang dulu ia pelajari Allah sesatkan. Mengapa? Di sini disebutkan adallahu anil hawa ala ilmin minhu bi annahu la yastahiq. Allah sesatkan dari ilmu yang ia pernah pelajari karena ia tidak pantas. Niatnya salah dalam belajar. Yang seharusnya ia niatkan karena Allah, tapi ia pelajari bukan karena Allah. Kemudian disebutkan Waqala Ibnu Abbas berkata, sayudillu faqalahu, Allah sesatkan dia. Ibnu Abbas berkata, ala ilmin qad sabaq indahu, atas ilmu yang ia pernah pelajari, annahu sayudillu, dia disesatkan. Qala lahu al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, Allah tutup atas pendengarannya dan hatinya. Fal udhun la tasma'a al-balagh anil haq, hatinya dan pendengarannya ditutup dari kebenaran. Meskipun ia dijadikan pemimpin, kemudian ia sekalipun disumpah dengan Al-Quran, ketika Allah tidak menghendaki kebaikan, ilmunya tidak bermanfaat, maka atas kepemimpinannya pun dia khianat atau korupsi. Kemudian disebutkan di sini, la tara ayatillah, dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Wal qalbu la yakhruj minhu al-kufr wa la yadkhul fihi iman. Hatinya masih tersimpan sifat-sifat kemunafikan. Di dalam hatinya tidak terdapat kebaikan-kebaikan keimanan. Sehingga ayat ini menjadi koreksi jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang menjadikan hawa nafsunya ini sebagai Tuhan, orang yang menjadikan hawa nafsunya ini sebagai barometer akan kebenaran dirinya, maka Allah akan sesatkan meskipun dia ilmunya segudang. Allah akan tutup pendengaran dan mata hatinya. Allah akan jadikan waja'ala ala basarihi ghishawah, sebagai tameng atau tirai dari kebenaran. Kalau seperti itu, faman yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang dapat memberikan hidayah melainkan Allah. Afala tadabbarun, apakah kita tidak merenungi nasihat ini? Hadirin ingkang kula muliakan Allah, terkadang dalam dunia pun panjenengan gadah ilmu peternakan ayam. Diajarkan kepada saya yang lebih sukses peternakan ayam pertelur, rupanya saya sukses dalam hal itu. Panjenengan yang ngajari pun terkadang lambat laun bangkrut karena memang ayam itu mati misalnya. Itulah terkadang ilmu yang bermanfaat itu atau niku. Meskipun terkadang kita ilmunya sedikit, tapi berkahnya itu kita amalkan. Ilmunya itu menghadirkan khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah. Karena memang al-makan la yuqaddisu syai', tempat itu tidak bisa menjamin merekomendasikan seseorang ini bersih, artinya suci. Tazkiyah tidak, meskipun dia belajarnya di Mekah katakan, atau di Jami'ah Ummul Qura, atau di Madinah tempat Nabi alaihi salatu wasallam dimakamkan, ketika tidak didasari oleh ketakwaan dalam menuntut ilmu, berprosesnya pun tidak ada ketakwaan dalamnya, kemudian tidak diakhiri dengan ketakwaan, maka ilmunya tidak bermanfaat, malah justru yang pertama kali disiksa sebelum penyembah berhala adalah orang yang alim tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka kita berlindung dari hal demikian. Sama yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Maka hati kita ini perlu nutrisi yang akan menghubungkan, yang akan mengonekkan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu.
Nah, nutrisi hati tidak lain dan bukan zikrullah seperti yang sudah kita bahas. Nutrisi raga, nutrisi tubuh dengan kita makan. Sedangkan nutrisi hati dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga zikir yang disyariatkan di bulan Ramadan ini dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Injil. Bulan Ramadan pula bulan diturunkannya kitab Taurat. Yang perlu jadi catatan, saya juga singgung di sini, para ulama memberikan literasi. Yang terpenting di bulan Ramadan ini, inti tujuan Al-Quran diturunkan itu tidak hanya kita memperbanyak membacanya. Panjenengan cukup menghatamkan satu, asalkan panjenengan paham isi Al-Quran tersebut. Kalau memang tidak mampu, akan tetapi panjenengan sambil membaca dan dipahami artinya ditadaburi, itu lebih makna, lebih mengena ketimbang panjenengan ningali. Telah sampai informasi di berbagai masjid itu selama Ramadan tadarus sehari bisa sampai 5 juz. Bayangkan jamaah, sehari sampai 5 juz, tengah bengi dia tadarus. Tapi ketika kita tidak paham apa substansi yang kita baca, karena kita anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbar. Al-Quran ini mubarak, memberikan keberkahan. Lihat daftar, ketika kita tadabbur, ketika kita mau mengamalkan, merenungi ayat-ayat yang ada di dalamnya, sehingga ketika kita merenungi Al-Quran tersebut, Al-Quran itu akan menghilangkan kegusaran. Kegusaran itu menghilangkan kemalasan dan akan menambah kebaikan bagi kita. Cintai Al-Quran ini seperti perkataan Hasan Al-Basri, wahai manusia, dinaka, jagalah agamamu, fa innahu walamuka wadamuka. Karena agamamu ini, Al-Quran ini ibarat darah dan dagingmu. Ketika engkau selamat dalam beragama, maka setelahnya pun akan selamat. Tapi ketika kita tidak menjaga agama kita, tidak menjaga Al-Quran ini, maka setelahnya pun kita akan sulit. Lihatlah Abu Hurairah sahabat yang ditakdirkan 4 tahun bertemu Nabi sebelum dia wafat sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah di akhir hidup beliau menangis. Apa yang beliau tangisi? Perjalanan amatlah sangatlah panjang. Perjalanan kita di alam barzakh, hidup kita hanya 60-70 tahun. Ketika hidup yang singkat ini, kita hanya memperjuangkan untuk dunia. Kita tidak perhatian zalikan kita bila raibah fi. Kitab ini yang tidak ada keraguan di dalamnya, kita nggak memiliki perhatian sudah. Abu Hurairah menangis karena perjalanan akhirat itu lebih panjang, jamaah. Yauman taqilah, hari yang teramat berat. Beliau menangis, perjalanan amatlah panjang, bekalnya aku bawa sangatlah sedikit. Padahal beliau orang yang miskin, jamaah. Tidurnya di emperan Masjidil Haram. Saya membaca sedikit biografi Abu Hurairah, menangis zaman, dan saya teringat hadis Rasulullah SAW. Uridat alayya mafatihad dunya wa kunuzil ardi faradatuha. Aku ditawar, aku diberikan oleh Allah dunia, ditawari dunia beserta seluruh isinya. Kunuzil ardi faradatuha. Nabi menolaknya. Diberikan dunia seluruhnya apa yang beliau inginkan, faradatuha. Aku menolaknya. Karena beliau paham hakikat kehidupan dunia ini hanya sebentar. Beliau hanya berumur 63 tahun. Wa kuntu, aku menginginkan ajru yauman, aku menginginkan setengah hari aku dalam keadaan lapar dan setengah hari aku dalam keadaan kenyang. Fa ahmadullah, aku memuji Allah, alhamdulillah ketika dalam keadaan kenyang. Wa tadharu ilaihi idza jitu, aku berdoa, bertadarruk kepada Allah ketika aku dalam keadaan lapar. Itulah kondisi Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mulia. Sama yang kami muliakan Allah, maka cintailah Al-Quran
Al-Quran ini akan menemani kita nanti ketika kita tidak di dalam kuburan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ma min syafi'in afdal manzilatan indallahi yaumil qiyamah minal Quran. Tidak ada pemberi syafaat teragung, termulia, terafdal di hadapan Allah kecuali Al-Quran ini. Wala nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma. Tidaklah syafaat dari nabi dan dari malaikat, dan tidaklah pula dari keduanya yang lebih utama daripada Al-Quran. Maka Al-Quran itu sebuah kitab yang sangat agung sekali. Bagaimana kita menikmati Al-Quran? Nah, cara menikmati bacaan Al-Quran sama yang kami muliakan Allah, tilawatul Quran ma'a fahmi hiya afdal tariqah likai natamattak bi tilawatil Quran. Nek panjenengan boten menikmati bacaan Al-Quran, menikmati apa yang kita baca, itu kita tidak merasakan lezat. Justru dengan kita memahami maknanya, mentadabbur isinya, kita ini lebih nandes dalam hati. Sekarang kalau bagi tanggal musik dengan Al-Quran, terkadang yang lebih berbesmilih itu musik. Kemudian ketika seseorang tertimpa musibah, tertimpa ujian, baik ujian ekonomi, ujian rumah tangga, dan ujian yang lain, itulah terkadang yang menjadikan dirinya mudah meneteskan air mata. Pertanyaannya, kapan ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran ini menjadikan kita ini meneteskan air mata, kita ini nandes? Nah, tidak lain dan dilakukan ketika panjenengan paham artinya. Iya karena kedua iya karena nasta'in. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin menulis sampai 3 jilid jamaah menafsirkan ayat iya karena kedua iya karena nasta'in, sehingga panjenengan paham bocor iya karena kedua iya karena nasta'in itu paham artinya nggak selesai. Hanya kepada mula kami menyembah dan hanya kepada mula kami meminta pertolongan. Jangan panjenengan jaluk upah dhisik sadurunge panjenengan mengabdi. Jangan panjenengan meminta syafaat ketika panjenengan susah, tapi panjenengan belum menunjukkan khidmah ibadah panjenengan. Maka tilawah yang menjadikan kita tentram itu ketika kita atau pula panjenengan membacanya seakan-akan ini kita mendengar langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Al-Quran mudah kita nikmati ketika kita seakan-akan mendengar langsung dari malaikat Jibril. Caranya gimana Ustaz? Nah itu sesuai dengan keimanan kita. Al-Quran itu akan memberikan manfaat, akan memberikan penambah iman, akan memberikan sebuah syafaat ketika kita yakin kepadanya. Tapi ketika kita nggak yakin, maka Al-Quran ini tidak kurang manfaatnya kepada kita. Momen yang sangat tepat untuk kita dekat kepada Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena Al-Quran ini kitab yang akan mengantarkan pulau panjenengan ke surga. Bagaimana dengan kitab yang akan mengantarkan kita ke surga? Kita jauh darinya. Allah sambil dinikmati ini biasanya Mas Oleh, ini selesainya adzan atau biasanya kita sudahi? 3 menit lagi. Iya. Kurang 3 menit lagi, sama ingat 10 menit lagi Allah. Maka ketika kita tidak memaksakan diri untuk membaca Al-Quran, kita tidak memaksakan diri untuk sholat tahajud, kita tidak memaksakan diri untuk sedekah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa. Maka pemaksaan itulah yang akan nanti wujudnya, yang akan timbul mahabbah, yang akan terwujudkan mahabbah. Seperti panjenengan ketika panjenengan berkorban kepada seseorang yang dicintainya, tanpa ada paksaan itu tidak mungkin. Begitu pula dengan kita, dengan membaca Al-Quran, dengan amal-amal ketaatan yang lain. Maka para hadirin yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di waktu yang singkat ini, kurang 3 menit lagi, kita manfaatkan untuk berdoa. Kita manfaatkan untuk berdoa sebentar, karena bulan Ramadan ini bulannya kita untuk memperbanyak berdoa agar kita diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Berarti ini di saya per jam agaknya kurang 10 menit lagi ini udah 2 menit lagi. Bulan Ramadan kenapa saya katakan tadi bulannya untuk berdoa? Karena ayat-ayat puasa itu diakhiri dengan doa. Dan ketika panjenengan lihat Nabi Ayub alaihissalatu wassalam berdoa dengan doa singkat, tapi doanya nendes dan dikabulkan oleh Allah. Rabbi ini masanya pun wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini hamba yang lemah, yang tertimpa kemudaratan. Engkau adalah zat yang maha arhamur rahimin, zat yang maha penyayang. Seperti nek panjenengan gadah lari, kita punya anak datang ke kita, Mbak atau Pak, saya sepatu ini udah sobek, tapi alhamdulillah. Atau bocah ini kan, Pak sepatuku sobek, tapi aku nyaman kan, gini seneng semriwing. Orang tua yang tanggung jawab ngelus dodon, terus ngisut tak tukoke. Nabi Ayub berdoa, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha penyayang. Aku ini tertimpa kemudaratan. Tidak banyak berkata, saya ini sudah diuji selama 30 tahun, ujian yang mengharuskan anak istri semua pada lari, hartaku habis ludes. Tidak, karena min kunuzil bir, di antara tanda kuatnya iman seseorang, kitmanu syakwa, dia menyembunyikan keluh kesah. Lihatlah, semua para nabi tidak ada yang mereka berkeluh kesah ketika diberikan ujian. Ketika kita mencontoh kepada orang yang optimisnya tinggi, berjiwa besar, contohnya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, ulul azmi min kunuzil birri, di antara tanda kuatnya jiwa seseorang, kitmanu al musibah, dia menyembunyikan musibah. Boleh panjenengan cerita, tapi nek yo wong kabeh diceritani musibah yang kita terima, yaitu bukan termasuk daripada tanda kebaikan seseorang. Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah waktu untuk kita berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah beri tangan kali panjenengan. Allah itu dekat atau jauh kepada kita? Dekat. Mengapa Allah ini menjauh dari hambanya? Tadi kan Allah ini dekat, gitu nih. Allah ini dekat. Ayat tadi membenarkan. Fa ini qarib, aku ini dekat. Nah, mengapa Allah ini, pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah ini jauh dari kita? Kira-kira mengapa? Karena ini faktor rasa. Karena kita tidak uji budak watadai ibadaan. Kita tidak selalu memenuhi seruan Allah ketika Allah menyuruh kita. Disuruh untuk sholat, hayya ala sholat, tidak mau sholat. Kemudian kita tidak selalu mentaati perintahnya, sehingga wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah kau selalu kuatkan tawakal, kuatkan imanmu sehingga engkau mendapatkan petunjuk. Itu kita tidak terrealisasikan. Para nabi udah 3 menit lagi. Nah, para nabi mereka jamaah hidupnya dipenuhi dengan seluruhnya tawakal, sehingga tawakal ini obat kegelisahan. Tawakal ini menuju kehidupan yang bahagia. Itu saja jamaah yang perlu dilakukan Allah. Nanti pada kesempatan yang akan datang lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan, kita bisa lanjut. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama-Mu yang indah, dengan sifat-Mu yang mulia, kita kumpul di sini
dan kita bersolawat kepada Nabi-Mu, Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang memberikan rahmat, perkumpulan yang menjadikan kami ini saling berkasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah jamaah manusia awayan. Jadikanlah kami ini hati yang bersatu. Jangan Engkau jadikan watafarruqna, perpisahan kami yang memiliki hati yang dengki, hati yang bermusuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang hadir, yang sedang marid, yang sedang sakit, maka sembuhkanlah. Waladaina ila qadaita, yang sedang memiliki hutang, Engkau derajatnya maha kaya. Kami adalah orang-orang yang fakir, lunasilah hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah seluruh hajat kami, hajat yang memberikan maslahat untuk kehidupan kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka qada'an qadaitahu khairan lana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.